Oke, selamat pagi adik-adik sekalian. Sekarang kita jumpa lagi dalam epidemiological series dengan topik frekuensi masalah kesehatan. Ya. Frekuensi masalah kesehatan. Ya, untuk apa? Ya, frekuensi masalah kesehatan ini di dalam epidemiologi. Yang pertama, menyatakan besar dan jumlah masalah kesehatan yang terjadi di populasi, baik dalam hitungan absolut maupun relatif. Ya, nanti akan kita jelaskan apa itu absolut maupun relatif. Atau bisa dikatakan absolut itu adalah angka mutlak, misalnya 6, 9, 20, dan seterusnya. Sedangkan relatif itu adalah angka desimal sebenarnya, atau bisa dikatakan frekuensi relatif, misalnya 2/100, 3/100, 40/100, dan seterusnya. Yang kedua, merupakan alat diagnosa epidemiologis terhadap masalah kesehatan di populasi. Ini adalah sebagai alat diagnosanya. Kalau dokter misalnya mendiagnosa berdasarkan gejala-gejala penyakit, maka alat diagnosa epidemiologi itu adalah didasarkan kepada frekuensi masalah kesehatan ini. Masalah kesehatan dapat berupa penyakit, kematian, kecacatan kronis maupun kondisi tertentu. Misalnya adalah kecelakaan. Ya. Sebagai contoh, misalnya diagnosis itu kita bagi menjadi dua. Yang pertama, diagnosis individu yang dilakukan oleh seorang dokter misalnya. Ya. Dokter mendiagnosis suatu penyakit berdasarkan gejala-gejala. Ya, kemudian setelah ditentukannya gejala-gejala, apabila penyakit tersebut belum jelas, maka dia akan melakukan pemeriksaan penunjang. Kemudian setelah ditentukan diagnosanya, maka dilakukan intervensi dengan terapi. Ya, terapi. Sementara epidemiolog, ya, dia mendiagnosa populasi atau masalah kesehatan yang ada di populasi. Kalau dokter tadi mendiagnosa penyakit individu, kalau ini adalah mendiagnosa masalah kesehatan di populasi. Seperti yang kita katakan tadi, masalah kesehatan itu apa saja sudah dijelaskan tadi. Bagaimana dia mendiagnosanya? Kalau tadi dokter mendiagnosa berdasarkan gejala-gejala, kalau ini mendiagnosa berdasarkan angka-angka frekuensi, yaitu incident rate misalnya, attack rate, CFR atau case fatality rate, atau prevalency rate. Dan masih ada ukuran-ukuran yang lain yang dapat digunakan sebagai ukuran penunjang bahwa di populasi itu misalnya telah terjadi masalah kesehatan. Kemudian intervensinya, ya, bisa dilakukan dengan pengendalian, pencegahan. Ya, pengendalian sudah kita ketahui apa, karena itu topik kita minggu yang lalu. Kemudian bisa dilakukan pencegahan. Ya, itu dia. Kalau dia seorang epidemiolog mendiagnosa masalah kesehatan yang ada di populasi. Apa-apa saja yang termasuk ukuran frekuensi masalah kesehatan ini? Yang pertama itu adalah ukuran absolut. Ukuran absolut tadi kita katakan dalam jumlah angka. Ya, di sini kita katakan adalah jumlah kasus. Misalnya seperti COVID-19 ini, misalnya setiap hari dibacakan di televisi berapa jumlah total kasusnya, misalnya 1.200, jumlah kasus baru misalnya 232, dan seterusnya. Itu disebut dengan ukuran absolut. Yang kedua adalah ukuran relatif. Ukuran relatif di sini dapat berupa rasio, ya, rate, proporsi, dan persentase. Ini nanti akan kita bahas satu-satu. Ya. Catatan di sini dapat mendiagnosa suatu masalah kesehatan di populasi. Dalam mendiagnosa suatu masalah kesehatan di populasi, hendaknya menggunakan ukuran-ukuran frekuensi yang dapat diperbandingkan, yaitu ukuran-ukuran relatif. Artinya apa?
untuk menentukan masalah kesehatan itu jangan kita gunakan jumlah kasus atau ukuran absolut, tetapi gunakanlah ukuran-ukuran relatif seperti rasio, rate, prevalensi, dan persentase. Contoh misalnya ukuran-ukuran absolut. Ya. Kasus COVID-19 di Jakarta adalah 105 kasus. Ya, 105 kasus. Di Medan adalah 90 kasus. Pertanyaannya, di mana kasus COVID-19 yang lebih tinggi? Ya. Nah, di mana kasus COVID-19 yang lebih tinggi? Contoh ukuran relatif, kasus COVID-19 di Jakarta 25 per 1000 penduduk. Kasus COVID-19 di Medan 30 per 1000 penduduk. Pertanyaan, mana yang lebih tinggi? Di Jakarta kah? Atau di Medan misalnya? Ya. Setelah kita hitung misalnya, kalau jumlah penduduk di Jakarta itu 10 juta, maka 105 kasus itu tadi per 100.000 penduduk itu, ya, 105 kasus itu per 1000 penduduk, hasilnya adalah 1,5 per 100.000 penduduk. Ya, apabila dibagikan dengan jumlah penduduk yang di Jakarta 105 per 10 juta, maka hasilnya adalah 1,05 per 1000 penduduk. Artinya per 100.000 penduduk, artinya tiap-tiap 100.000 penduduk terdapat 1,05 kasus COVID-19. Di Medan 5 juta penduduk misalnya. Jadi apabila dibagikan, yaitu tadi 90 per 5 juta penduduk, ya, dikali 100.000, hasilnya adalah 1,8 per 100.000 penduduk. Artinya di Medan itu tiap-tiap 100.000 penduduk terdapat 1,8 kasus COVID-19. Pertanyaannya, kalau kita tadi melihat berdasarkan angka absolutnya, di Jakarta lah kita katakan yang paling tinggi kasus COVID-19 dibandingkan di Medan. Karena di Jakarta itu ada 105, di Medan ada 90. Tetapi setelah kita masukkan ke dalam angka rate, kita masukkan jumlah penduduknya, maka ditemukan di Jakarta itu 1,5 per 100.000 penduduk, di Medan 1,8 per 100.000 penduduk. Maka pertanyaan di mana yang lebih tinggi, hasilnya adalah di Medan. Kalau kita membandingkan jumlah, hasilnya adalah di Jakarta. Kalau kita membandingkan angka relatif, hasilnya adalah di Medan. Ya, itu dia. Jadi contoh ukuran relatif, kasus COVID-19 di Jakarta 25 per 1000 penduduk. Kasus COVID-19 di Medan 30 per 1000 penduduk. Pertanyaan, mana yang lebih tinggi? Karena ini sudah masuk dibandingkan dalam angka relatif, maka kita katakan kasus COVID-19 lebih tinggi di kota Medan dibandingkan dengan Jakarta. Ya. Oke, kita bahas satu-satu angka relatif ini. Ukuran relatif. Yang pertama adalah rasio. Definisinya adalah perbandingan dua nilai di mana pembilang dan penyebut tidak saling berhubungan. Ya, rumusnya adalah rasio X per Y. X per Y. X misalnya kita katakan laki-laki, Y kita katakan perempuan. X dan Y tidak ada kaitannya, tidak berhubungan. Maka kalau ada 10 laki-laki, 5 perempuan, maka rasio sama dengan 10 per 5. Nah, itu definisinya tadi. Yang kedua adalah perbandingan dua nilai di mana kategori pembilang dan penyebut dibagi dengan variabel yang sama. Rasio misalnya kita katakan A per A tambah B per B per A tambah B. Ya. A per A tambah B per B per A tambah B. Artinya di sini dibagi dengan variabel yang sama. Variabel yang sama itu adalah A tambah B. Ya, dua kategori A dan B dibagi dengan variabel yang sama, A tambah B. Makanya rasio di sini adalah A per A tambah B per B per A tambah B. Rasio seperti ini nanti bisa kita temukan seperti rasio prevalence ataupun risk rasio, resiko relatif. Ya.
Contoh misalnya seks rasio, laki-laki per perempuan. Misal laki-laki sama dengan 10, perempuannya sama dengan 5, maka seks rasio sama dengan 10/5, sama dengan 2. Artinya, kalau mengartikan epidemiologi itu selalu artikan dari penyebutnya. Ya, tiap-tiap satu perempuan terdapat 2 laki-laki, atau bisa dikatakan tiap-tiap 5 perempuan terdapat 10 laki-laki. Nah, artinya sama. Artinya kita selalu membilangkan dari penyebutnya. Penetapan angka rasio lebih besar dari 1 berarti jumlah pembilang lebih banyak daripada penyebut. Rasio sama dengan 1, jumlah pembilang sama dengan penyebut. Seperti contoh kita tadi adalah pembilang lebih banyak daripada penyebut, makanya rasio lebih besar dari 1. Kemudian rasio lebih kecil dari 1 adalah jumlah pembilang lebih kecil dari penyebut. Nah, itu dia kalau kita menetapkan suatu angka rasio. Jadi ada sama dengan 1, lebih besar dari 1, lebih kecil dari 1. Jenis-jenis rasio, banyak sebenarnya jenis-jenis rasio ini yang kita gunakan di dalam program kesehatan. Ya. Yang pertama itu adalah perbandingan jumlah, misalnya adalah seks rasio, seperti yang kita katakan tadi. Ya, rasio laki-laki per perempuan. Kemudian rasio dokter per puskesmas, misalnya berapa jumlah dokter, berapa jumlah puskesmas. Rasio bidan per puskesmas. Ya. Kemudian juga ada tadi perbandingan risiko, definisi yang kedua. Ya, rasio dengan perbandingan risiko, seperti rasio prevalence, RP, kemudian OR, odds ratio, RR atau risiko relatif. Ya. Kemudian rate. Definisi adalah jumlah kejadian atau masalah kesehatan tertentu per jumlah populasi yang mempunyai risiko yang exposed to risk. Jadi berapa jumlah kejadian? Ya. Misalnya kejadian ini adalah masalah kesehatan, kita katakanlah kejadian kasus COVID-19, misalnya terdapat 20. Ya. Per jumlah populasi yang mempunyai risiko exposed to risk, yang susceptible, yang berisiko terhadap penyakit itu, tentu mereka yang kebal tidak dihitung. Yang dimasukkan hanya yang berisiko. Nah, tetapi biasanya kan yang berisiko ini kan tidak kita yang tidak berisiko tidak tahu kita jumlahnya. Ya, tidak tahu kita jumlahnya atau sangat sulit untuk menentukan mana populasi yang berisiko, mana populasi yang tidak berisiko. Oleh karena itu diambil alternatifnya atau jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu. Ya. Jadi artinya di sini adalah jumlah kejadian misalnya COVID-19 ya per jumlah populasi di suatu wilayah tertentu. Wilayah tertentu di sini bisa misalnya wilayah administratif seperti desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan lain-lain. Tetapi kalau di Indonesia kan tidak dihitung karena jumlah penduduk yang terlalu sedikit, tidak kita hitung desa ataupun kecamatan. Di Indonesia itu yang dihitung rate ini adalah mulai dari kabupaten, provinsi Indonesia, ya, karena di situ jumlah penduduknya memungkinkan. Ya. Nah, jadi dia penbilangnya tadi adalah kejadian atau masalah kesehatan tertentu, penyebutnya adalah populasi yang mempunyai risiko atau jumlah ya penduduk di wilayah tertentu. Jumlah penduduk ini biasanya diambil juga dalam pertengahan tahun. Ya. Nah, dalam suatu waktu tertentu, tentu dalam suatu periode waktu tertentu. Misalnya kita katakan dalam 1 tahun, kalau 1 tahun dia dalam pembilang, 1 tahun juga dia dalam penyebut. Ya, tahun itu juga. Ya. Dikali dengan konstanta. Dikali dengan konstanta di sini, konstanta bisa mewakili 100, 1000, 10.000, atau 100.000. Ya. Rumus rate sama dengan jumlah kejadian tertentu, ya, itu, atau jumlah kejadian X, misalnya dalam 1 tahun, kita katakanlah
jumlah kasus COVID-19 tahun 2020 misalnya pada jumlah populasi yang rentan dalam waktu yang sama. Artinya populasi yang rentan, yang berisiko pada tahun 2020 ya, dikali dengan K, dikali dengan 100, 1000 dan seterusnya. Atau rate sama dengan jumlah kejadian X dalam 1 tahun ya, dalam 1 tahun per jumlah populasi pada pertengahan tahun atau jumlah populasi dalam suatu wilayah tertentu yang diambil jumlah populasi pada pertengahan tahun dalam periode waktu yang sama dikali dengan K ya, dikali dengan K. Atau bisa dikatakan di sini adalah jumlah kejadian X dalam 1 tahun itu, misalnya tahun 2000, kita contohkan misalnya jumlah kejadian COVID-19 tahun 2020 per jumlah populasi di Kota Medan ya, berapa jumlah populasi di Kota Medan ya, tahun 2020 dikali K, dikali 100.000 misalnya ya. Nah, jumlah populasi itu kan kita tidak tahu dalam 1 tahun itu berapa. Oleh karena itu diambillah rata-ratanya pada pertengahan tahun. Kenapa rata-ratanya diambil pada pertengahan tahun? Karena kita tidak tahu berapa populasi yang masuk ke Kota Medan pada awal tahun dan akhir tahun, dan berapa yang keluar pada awal tahun dan akhir tahun. Makanya diambillah rata-ratanya jumlah populasi itu pada pertengahan tahun dikali dengan konstanta ya, dikali dengan konstanta. Contoh rate misalnya rate kesakitan, morbidity rate, incident rate, nanti ini akan kita pelajari satu-satu, prevalent rate, point prevalent rate, period prevalent rate, attack rate. Rate kematian, mortality rate, bisa case fatality rate atau CFR, infant mortality rate, maternal mortality rate, crude death rate atau CDR, case specific mortality rate ya, macam-macam ini nanti akan kita bahas satu-satu di topik selanjutnya. Kemudian proporsi, definisinya adalah perbandingan dua nilai di mana pembilang merupakan bagian dari penyebut, pembilangnya bagian dari penyebutnya. Rumusnya adalah proporsi P per P tambah Q. Artinya kenapa dia pembilangnya merupakan bagian dari penyebutnya, kita lihat rumusnya itu P per P ditambah Q. Artinya P itu adalah merupakan bagian dari pembilang. Nilai proporsi selalu berada antara 0 sampai 1. Atau kita katakan P lebih besar dari 0 dan P lebih kecil dari 1. Ya. Kemudian persentase. Jika proporsi itu dikalikan dengan 100, maka dia akan jadi persentase. Ya. Ini proporsi dikali 100. Contoh misalnya, jumlah mahasiswa di kelas A sama dengan 50. Yang hadir hari Selasa adalah 40. Absen 10. Maka proporsi hadir sama dengan 40 per 40 tambah 10. Nah, inilah tadi pembilang merupakan bagian dari penyebut itu. Sama dengan 40 per 50 sama dengan 0,8. Jika 0,8 dikalikan 100%, 100, maka persentase kehadiran sama dengan 0,8 dikali 100% sama dengan 80%. Yang berarti tiap-tiap 100 orang mahasiswa terdapat 80 orang yang hadir. Itu dia mengenai persentase. Ini adalah tugas yang Anda kerjakan hari ini. Di sini ada 2 nomor sebagai latihan ya, dan jawabannya bisa dijawab langsung di Google Classroom kita, apa yang menjadi jawaban Anda nantinya ya. Ini mungkin ini sudah cukup jelas. Ini nanti Anda gabungkan di Google Classroom kita yang menjadi jawaban dari pertanyaan ini. Oke, sampai di sini.
Jika ada pertanyaan, silakan Anda tanyakan di Google Classroom kita, atau Anda bisa nanti menghubungi saya di kantor jika Anda merasa kurang jelas terhadap beberapa penjelasan yang telah dilakukan tadi. Oke, sampai di sini. Terima kasih.